Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami yaitu Deus Spasi NIAAA. Dimanapun teman-teman berada, semoga kita diberikan kesehatan dan sehat pikiran, dan semoga dilancarkan rezeki kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kami akan menceritakan kisah 11 kisah lengkap sahabat Nabi Muhammad dijamin masuk surga. Nah, mungkin teman-teman sudah mengetahui. Bagi yang sudah mengetahui, semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi yang belum mengetahui, mari kita simak sama-sama, siapa tahu ada nanti kesalahan yang saya bicarakan, mohon di komentar. Jadi langsung saja ke kisahnya. Semua orang pasti menginginkan masuk surga. Namun untuk masuk surga tentu tidak mudah. Ada banyak tantangan keimanan yang perlu kita hadapi. Kita bisa belajar dari kisah para sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin Allah masuk surga. Mereka telah mengalami sebagai ujian keimanan dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai antar sesama. Maukah kalian aku tunjukkan suatu perbuatan, jika kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai, yaitu tebarkan salam di antara kalian." Allah memberikan jaminan surga kepada para sahabat Nabi karena dedikasi mereka untuk Islam yang besarnya melebihi gunung menjulang. Berikut para sahabat Nabi yang dijamin Allah Subhanahu wa taala masuk surga beserta kisah singkatnya. Yang pertama yang dijamin oleh Allah masuk surga, yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, sahabat pertama Rasulullah SAW. Kisah pertama sahabat Nabi Muhammad SAW dijamin masuk surga adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau merupakan bagian dari As-Sabiqunal Awwalun, yakni orang-orang pertama yang masuk Islam. Sahabat yang selalu mendampingi Rasulullah berdakwah menyiarkan agama Islam. Abu Bakar terkenal sebagai pribadi yang lembut dalam bertutur kata, menyabar juga dermawan yang membebaskan 70 budak. Rasulullah memberikan gelar As-Siddiq kepada Abu Bakar yang memiliki arti berkata benar. Abu Bakar juga menemani perjalanan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah walau mengalami ancaman bahaya dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Abu Bakar tetap setia mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah sakit, Abu Bakar ditunjuk oleh Nabi Muhammad untuk menggantikannya sebagai imam salat. Ketika Rasulullah meninggal dunia, banyak para sahabat yang tidak percaya atas kematian Rasulullah. Namun hanya Abu Bakar satu-satunya yang mengingatkan bahwa Rasulullah juga seorang manusia, sama halnya seperti mereka. Abu Bakar melanjutkan pimpinannya Rasulullah sebagai khalifah umat muslim. Saat menjadi seorang khalifah, Abu Bakar tetap berada di jalan yang lurus, gigih untuk melindungi Islam, juga memerangi kaum yang murtad. Yang kedua, yang pasti masuk surga sahabat Nabi adalah Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad yang pemberani. Sahabat Nabi berikutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi Umar untuk Islam sangat besar dalam hidupnya. Pada awal kali Islam hadir di Mekah, Umar sempat berniat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun setelah mendengar saudarinya membacakan ayat Allah, Umar yang cerdas dan rasional dapat menilai bahwa kalimat yang dibacakan oleh saudarinya bukanlah ciptaan manusia. Alih-alih membunuh Nabi Muhammad, Umar bin Khattab menghampirinya untuk memeluk agama Islam secara sadar.
Setelah memeluk agama Islam, Umar menjadi orang yang paling pemberani dan tidak segan mengangkat pedang untuk membela kebenaran ajaran Islam. Umar juga menjadi orang yang paling pemberani, memberikan gagasan yang kritik kepada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad memberikan gelar Al-Faruq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Kepemimpinan Khalifah Umar semakin membuatnya dijamin masuk surga. Setelah Abu Bakar wafat, Umar melanjutkan posisi Khalifah sebagai pimpinan Islam. Umar bin Khattab selalu totalitas menjalankan perannya, membuat sebagai sistem baru untuk pembangunan masyarakat Islam yang kesejahteraan rakyatnya. Bahkan ketika wabah melanda, Umar rela tidak makan dan mendahulukan rakyatnya untuk makan. Kepemimpinan Umar dapat dibuat syiar Islam meluas hingga sepertiga penduduk dunia. Yang ketiga, yang dijamin masuk surga adalah sahabat Nabi, yaitu Utsman bin Affan, pionir penyusun mazhab Al-Quran. Utsman bin Affan masuk ke dalam kategori para sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Ia juga golongan as-sabiqunal awwalun atau golongan pertama yang masuk Islam. Beliau menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab wafat. Utsman terkenal sebagai saudagar yang sangat kaya di Mekah. Walaupun kaya, Utsman sangat dermawan, memiliki tutur kata yang baik serta banyak bersedekah dan infak. Di masa kepemimpinan Utsman, Islam semakin mengalami kemajuan. Di antaranya Utsman membangun angkatan laut Islam pertama dan memperluas daerah syiar Islam, mengumpulkan mazhab Al-Quran yang berbeda, kemudian menyusun satu mazhab yang disepakati digunakan bersama hingga saat ini. Lalu Utsman adalah sosok yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Salah satunya ia mewakafkan sumur agar masyarakat bisa minum dan menggunakan air saat kekeringan. Sumurnya bahkan masih ada sampai sekarang dan berfungsi hebat. Yang keempat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib, setia pada Nabi sejak usia kanak-kanak. Orang kedua yang memeluk Islam setelah Khadijah merupakan Ali bin Abi Thalib. Allah menjadi Ali masuk ke dalam golongan sahabat Nabi dijamin masuk surga. Sebab Ali telah mempelajari Islam dari usianya yang terbilang anak-anak, belajar langsung kepada Rasulullah SAW. Kesetiaannya terhadap Islam tidak perlu diragukan lagi. Ali tidak pernah sekalipun absen dari perang-perang yang berlangsung untuk membela Islam. Perjuangan Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah berhijrah, Ali menyamar menjadi Nabi Muhammad dengan tidur di atas tempat tidurnya sehingga kaum kafir Quraisy menyangka Nabi Muhammad masih berada di dalam rumahnya. Ketika kaum kafir Quraisy hendak menyerang Nabi Muhammad, ternyata mereka menemukan Ali yang berada di tempat tidur. Sia-sia mereka menunggu semalaman yang membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka meninggalkan Ali. 3 hari kemudian Ali menyusul pergi hijrah ke Madinah seorang diri, bersembunyi pada siang hari dan melanjutkan perjalanan pada malam hari. Betapa setianya Ali kepada Rasulullah sehingga dengan tulus melakukan tugasnya. Setelah Utsman meninggal, menjadi kekosongan kepemimpinan Islam dalam beberapa waktu. Kemudian Ali diusulkan menjadi khalifah melanjutkan semasa pimpinannya. Mengalami banyak tantangan sebab banyak sekali pemberontakan dari kelompok yang terpecah dengan pemikiran masing-masing. Ali bin Abi Thalib merupakan orang terakhir dalam Khalafur Ar-Rasyidin. Yang kelima, yang dijamin masuk surga, Talhah bin Ubaidillah, pelindung Rasulullah yang gemar berwakaf. Nama Talhah bin Ubaidillah tidak terkenal nama Abu Bakar ataupun Umar bin Khattab, namun Nabi Muhammad menyebut Talhah setelah Ali sebagai sahabat Nabi yang dijamin masuk surga.
Saat Islam hadir di Mekah, Taihah tidak ragu untuk menerima ajaran Rasulullah. Dia langsung ikut bergabung dengan Islam selama syiar dakwah dijalankan. Taihah ikut berjuang dalam peperangan dan menjalankan tugas yang diberikan oleh Rasulullah. Rasulullah memberikan julukan Taihah si baik hati, Taihah si pemurah, Taihah si perdermawan. Ketika Uhud, kaum muslim sempat lengah dan hampir membahayakan nyawa Rasulullah. Saat kaum Quraisy hendak menyerang Rasulullah, Taihah langsung melindungi Rasulullah hingga kehilangan jari-jarinya. Rasulullah bersabda, barang siapa ingin melihat seorang syahid berjalan di muka bumi, maka hendaklah ia melihat Taihah bin Ubaidillah. Yang keenam, yang dijamin masuk surga Zubair bin Awam. Hari Rasulullah SAW. Zubair bin Awam hawari Rasulullah SAW. Zubair bin Awam merupakan sepupu dari Nabi Muhammad, juga salah satu dari orang pertama yang masuk Islam. Untuk Abi Kunal Awalun, beliau memeluk agama Islam sejak usia 15 tahun. Dia sangat setia kepada Rasulullah dan selalu berusaha melindungi Rasulullah dari bahaya. Rasulullah menyebut Zubair bin Awam sebagai salah satu dari para sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Sesungguhnya setiap Nabi mempunyai penolong, hawari, dan hawariku adalah Zubair bin Awam. Yang ketujuh, yang dijamin masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf, sahabat rendah hati dan dermawan. Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki kedermawanan luar biasa adalah Abdurrahman bin Auf. Walaupun menjadi saudagar kaya, Abdurrahman bin Auf banyak menjalankan hartanya untuk membantu kaum muslimin. Abdurrahman bin Auf juga merupakan bagian dari As-Sabiqunal Awwalun atau 10 orang pertama yang masuk Islam. Ketika mendengar Rasulullah menyebut nama Abdurrahman bin Auf, adalah salah satu seorang dari para sahabat Nabi yang masuk surga. Tidak membuatnya jadi merasa angkuh, melainkan khawatir. Dia khawatir apakah layak untuk masuk surga dan merasa bukan siapa-siapa. Padahal jasa Abdurrahman bin Auf untuk pembangunan Islam sangatlah besar, sehingga layak mendapat jaminan masuk surga. Yang ke-8, yang dijamin masuk surga Sa'ad bin Abi Waqqas, setia berjuang di jalan Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad dari ibunya. Ayahnya Sa'ad merupakan paman dari Aminah. Ketika mendengar Islam hadir di Mekah, Sa'ad berlangsung menghampiri Rasulullah untuk mengucapkan kalimat syahadat. Sa'ad sangat mengenal Rasulullah sehingga dia percaya dengan agama Allah. Hal yang membuat Sa'ad masuk ke golongan sahabat Nabi yang dijamin masuk surga adalah kesetiaannya yang selalu mendampingi Rasulullah. Berperang, Sa'ad sangat pandai memanah, dan ia menjadi orang pertama yang melepaskan anak panah untuk membela Islam. Selain kesetiaannya terhadap Islam, Sa'ad juga sangat menyayangi ibunya. Dia adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Walaupun diawali Sa'ad masuk Islam sempat ditentang oleh ibunya, Sa'ad tetap mempertahankan agamanya dan bersikap baik kepada ibunya yang berbeda kepercayaan. Yang ke-9, yang dijamin masuk surga Said bin Zain, golongan As-Sabiqunal Awwalun. Seseorang yang berperan membuat Umar bin Khattab masuk Islam adalah Said bin Zain beserta Fatimah binti Khattab. Isterinya Said merupakan adik ipar Umar bin Khattab. Sejak kecil Said diajak ayahnya untuk mencari agama yang hak, agama yang benar, sebab tradisi menyebabkan berhala dinilai tidak benar. Namun sebelum menemukan Islam, ayahnya telah meninggal dunia. Ketika mendengar Islam yang disiarkan Rasulullah, Said langsung bergabung ke kelompok pelapor Islam, yakni orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Istrinya pun ikut serta menyatakan dirinya memeluk agama Islam.
Perjuangan Said dalam membela agama Islam tidak perlu diragukan lagi. Said selalu ikut berperang bersama Rasulullah, juga menjalankan perintah Rasulullah dengan sungguh-sungguh. Nama Said disebut Rasulullah sebagai salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. 10. Abu Ubaidah bin Jarrah, pembela setia Nabi Muhammad SAW. Abu Ubaidah dikenal sebagai sosok yang lemah lembut, namun sangat cekatan seperti singa, memiliki sifat amanah dan bertanggung jawab. Ia merupakan golongan as-sabiqunal awwalun yang bersyahadat 1 hari setelah Abu Bakar. Dalam perang Badar, Abu Ubaidah menyusup ke pasukan musuh tanpa rasa takut. Ia tidak pernah absen mengikuti pertempuran untuk membela Islam, setia dalam membela Nabi Muhammad dalam situasi apapun. Abu Ubaidillah bin Jarrah pernah ikut hijrah ke Habasyah bersama Rasulullah untuk mengajak masyarakat Habasyah masuk ke dalam Islam. Setelah Rasulullah wafat, Abu Ubaidah masuk ke dalam kandidat calon khalifah bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Bahkan ketika Umar menjadi khalifah, sangat ingin Abu Ubaidah yang merupakan kepemimpinan Islam. Namun nasib berkata lain, Abu Ubaidah meninggal dunia karena terjebak dalam wabah penyakit. Yang ke-11 yang dijamin oleh Nabi masuk surga, Zaid bin Harisah, asal mula turunnya ayat tentang anak angkat. Zaid bin Harisah adalah sahabat Nabi yang menjadi penyebab asal-usul turunnya ayat anak angkat. Cerita bermula dari Zaid diculik saat ia diajak ibunya untuk pergi ke kampung halamannya. Lalu ia diserang dan seketika dijadikan budak oleh para penawan. Ibunya mencari keberadaan Zaid karena ingin tahu apakah anaknya telah tiada atau masih hidup. Setelah lelah karena rasa khawatir yang menumpuk, ibunya mendapatkan kabar bahagia kalau anaknya masih hidup dan tinggal di kota Mekah bersama Rasulullah SAW. Beliau angkat Zaid sebagai anak. Mendengar kabar tersebut, sang ibu bergegas ke kota Madinah dengan membawa uang untuk menebus anaknya. Sesampai di kediaman baginda Rasulullah SAW, beliau meminta Zaid untuk memilih apakah tetap tinggal bersama Nabi atau ikut pulang bersama ibu. Jika pulang, maka Rasulullah tidak akan mengambil uang tebusan dari orang tua Zaid. Zaid memilih untuk tinggal bersama Rasulullah. Beliau pun mengumpulkan orang sekitar untuk mengumumkan bahwa Zaid adalah anaknya dan ahli warisnya. Akan tetapi, dari peristiwa ini turun ayat Allah surat Al-Ahzab ayat 5 yang berisi tentang bahwa anak angkat harus tetap dipanggil dengan nama ayah kandung mereka, bukan ayah angkat. Panggilan mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak kandung, karena itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maulamu. Itulah asbabul nuzul tentang anak angkat. Para muslim yang ingin mengangkat anak harus tahu hukumnya berdasarkan syariat Islam yang terdapat. Pada akhirnya Zaid bin Harisah menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah SAW. Lalu Zaid bin Harisah menjadi satu-satunya sahabat Nabi Muhammad yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata Rasulullah bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abu Ubaidillah bin Jarrah di surga. Demikian kisah para sahabat ini dijamin masuk surga. Sungguh perjuangan para sahabat sangat besar hingga terdapat jaminan menjadi penghuni surga. Sahabat dapat meneladani amal kebaikan yang dilakukan oleh para sahabat sebagai referensi
Sebagai referensi jalan kita menuju surga, amal yang tidak pernah absen dilakukan oleh setiap sahabat Nabi adalah membelanjakan harta untuk zakat, infak, dan sedekah. Sebagai ikhtiar kita menuju surga, sahabat dapat berpartisipasi dalam pembangunan umat Muslim melalui dompet duafa. Inilah kisah singkat. Kita dapat ambil hikmah dari para sahabat-sahabat Nabi yang berhati mulia. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin saya ada salah kata, mohon maaf, maklum kita juga belajar. Jadi mohon dibenarkan karena kita sama-sama belajar dan kita pun dengar dari pendakwah-pendakwah yang lebih tahu tentang Islam. Nah, kami mengulangkan saja supaya kecintaan kita kepada Rasulullah bisa kita cintai sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.